Halo semuanya. Jadi di sini aku mau ngetutorialin cara menjawab dari soal ini mengenai analisis sensitivitas dengan menggunakan software PomKM dan Excel. Nah, jadi mari kita jawab soalnya. Nah, sekarang aku bakal bacain dulu soalnya. Sebuah pabrik alat rumah tangga bernama PT Avo memproduksi tiga jenis produk, yaitu mesin cuci, AC, dan kulkas. Setiap produk melalui tiga tahapan, yaitu perancangan, perakitan, dan kontrol kualitas. Kapasitas waktu tersedia pada masing-masing adalah desain, assembly, dan QC itu 120 jam, 90, dan 65. Waktu proses yang dibutuhkan untuk tiap unit mesin, kalau mesin cuci itu, yaitu proses desainnya 3, 4, dan 2, sedangkan waktu proses untuk tiap produk AC itu 7, 5, dan 6, serta waktu proses untuk tiap unit produk kulkas yaitu 5, 3, dan 8. Keuntungan per unit masing-masing produk itu mesin cuci sebanyak 10, AC 8, serta kulkas itu 9. Permasalahan pabrik rumah tangga pada PT Avo tersebut diformulasikan dalam bentuk program linear sebagai berikut. Nah, yang pertama, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan alat rumah tangga PT Avo ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Optimal ini itu maksudnya dia diketahuinya berarti maksimal. Berarti kita akan mencari Z max-nya. Jadi fungsi tujuan ini maksimal Z sama dengan, jadi fungsi tujuan ini dia keuntungannya. Jadi tadi keuntungannya itu 10 untuk mesin cuci, di sebelah sini. 10 untuk mesin cuci, dan 8 untuk AC, dan 9 untuk kulkas. Nah, ini itu S1, S2, S3 itu dia select. Dia ada penambahan select 1, select 2, select 3. Select ini terdapat dari fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya ini dia karena arahnya semuanya kurang dari sama dengan, jadi dia yang ditambah hanya select-nya aja dan plus semuanya. Nah, lalu fungsi kendala ini dia diketahuinya di setiap proses. Jadi desain, assembly, dan kontrol yang tadi kita masukin. M itu tadi untuk mesin cuci, A itu untuk AC, dan K itu untuk kulkas, dan ditambahkan select. Nah, jadi select tadi dimasukin ke sini dan ini koefisiennya 0. Lalu M, A, dan K ini lebih dari 0. Oke, sekarang kita langsung masuk dulu ke PomKM. Nah, kalau di PomKM ini kita langsung ke modul. Sini ada modul yang di atas ini. Lalu, sebentar. Nah, modul. Lalu kita pilih yang linear programming. Dan kita di file dia new. Nah, ini untuk titelnya bebas, tapi ini WAV aja. Lalu, number of constraint-nya ini 3. Kenapa 3? Karena dia yang diketahuinya itu, fungsi tujuannya itu ada, fungsi kendalanya itu ada 3, dan yang diketahui mesin cuci AC kulkasnya itu ada 3 juga. Nah, jadi kita dua-duanya 3. Nah, yang dicari itu kan tadi maksimal karena dia mau mencari nilai optimal. Terus ininya constraint 1, constraint 2, constraint 3. Lalu kita langsung oke aja. Nah, kalau di PomKM ini kita tinggal masukin aja constraint-nya tadi. Yang di sininya tadi kita udah lambangkan oleh M, A, dan K. Ini ada mesin cuci, AC, dan kulkas. Lalu yang di constraint satunya itu dia tadi design, ada assembly, dan ada QC, quality control. Oke, sekarang kita masukin nilai-nilainya. Maksimal yang ini dia masukin fungsi tujuannya. Tadi fungsi tujuannya itu dia 10 untuk M, 8 untuk A, dan 9 untuk K. Lalu desainnya itu 3, 7, dan 5 untuk kulkas. Nah, arahnya dia lebih kecil sama dengan, dan RHS-nya itu maksimalnya itu tadi 120 jam, itu 120. Lalu assembly-nya ini 4, 5, dan 3. Lalu tandanya juga lebih kecil sama dengan, ininya 90. Lalu quality control-nya itu 2, 6, dan 8. Itu lebih kecil sama dengan, lalu ininya 65. Nah, kalau udah gini, kita langsung aja di solve. Nah, langsung keluar hasilnya, yaitu solusi optimalnya itu pada mesin cuci itu 20,19, AC-nya itu 0, kulkasnya 3,08, dan solusinya itu 229,62. Nah, sekarang kita dalam PomKM ini ada iterasi, lalu kita cek iterasinya. Nah, ini nanti dipakai untuk iterasi yang 3 ini dipakai untuk nanti di Excel. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel yang ini kita juga akan mencari yang poin A dulu, karena kita akan mencari keuntungan yang optimal. Nah, jadi ini kita masukin dulu dari model matematikanya, kita masukin.
Untuk desain itu tadi 3, 7, 5, dan tandanya itu kurang dari sama dengan. Lalu salah, tandanya di sini. Ini kapasitasnya itu tadi 120. Lalu assembly-nya ini 4, 5, 3. Lalu tandanya juga sama, lalu 90. Sekarang yang keychain-nya itu 2, 6, 8, dan ininya tandanya juga sama, dan batasnya itu 65. Nah, sekarang X1 ini dipermisalkan adalah mesin cuci, jadi mesin cuci 1. Nah, X2 ini dimisalkan adalah AC, jadi 1 juga. X3 ini adalah kulkas, 1 juga. Ininya 0 aja. 0, 0, 0. Lalu di sini tandanya itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari sama dengan 0. Oke, karena ini sama, jadi kita tarik aja. Ini juga tarik aja. Oke, sekarang kita akan mencari, enggak, tuh keuntungannya dulu belum dimasukin. Keuntungannya ini dari fungsi tujuan. Itu 10, 8, 9. Nah, lalu kita akan mencari totalnya dulu. Totalnya ini didapat dari sama dengan sum product. Sum product yang ini sama solusi optimal. Solusi optimalnya kita kunci, tutup kurung, 0. Kita, karena ini rumusnya udah sama, jadi kita tarik aja sampai bawah. Oke, sekarang kita akan mencari solusi optimalnya. Itu kita ke data, lalu kita solver. Lalu kita masukkan set objektifnya ini di keuntungan total yang ini. Nah, lalu ininya maksimal karena kita nyari optimal. Terus by changing variable cell-nya ini, dia baris solusi optimal. Nah, ini. Lalu kita yang ini add, kita masukin satu-satu, enggak satu-satu, tapi sesuai tanda aja. Jadi ini tandanya sama, jadi kita langsung aja yang ini sama. Tandanya ini lebih kecil sama dengan, constraint-nya ini yang ini. Terus kita add. Terus yang satu lagi yang ini, jangan lupa tandanya kita balik. 0. Sekarang di OK. Lalu ininya jangan lupa simplex linear programming. Terus habis itu kita langsung solve aja. Nah, yang ini kita pencet yang answer, sensitivity, dan limit. Terus kita OK. Dari solver di Excel ini kita mendapat answer, sensitivity, dan limitnya. Di answer kita dapat nih keuntungan total itu 22961, sama seperti yang di POM-QM. Lalu solusi optimal dari mesin cuci itu 20,19, lalu solusi optimal pada AC itu 0, solusi optimal pada kulkas itu 3,07. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal yang B sampai D. Oke, nah jadi di soal yang B ini ditanya berapakah nilai shadow price dari ketiga produk. Nah, jadi sekarang kita langsung masukin aja yang jadi shadow price ini kita dapatnya dari iterasi 3 dari POM-QM tadi. Jadi kita tadi screenshot buat bagian iterasi 3-nya aja, kita taruh di sini untuk memudahkan. Nah, jadi shadow price ini kita langsung masukin aja iterasi 3-nya itu. Oke, setelah kita mengcopy dari iterasi 3 ini, kita akan mencari shadow price-nya itu yang desain kita ambil dari ZJ-nya. ZJ pada slide 1, slide 2, dan slide 3. Jadi desainnya ini kita sama dengan ZJ pada slide 1 itu 0. Lalu yang untuk assembly ZJ pada slide 2 itu ini. Jadi kita langsung aja giniin. Oke. Jadinya pada desain itu shadow price-nya 0, assembly 2,38, dan quality control itu 23. Nah, terjawab untuk yang B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk. Nah, lalu sekarang kita akan mencari
berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 6 jam di bagian assembly. Nah, jadi sekarang kita memakai change factor, kita langsung aja masukin produknya ini, kita masukin sama seperti ini, select 1 M dan K. Jadi kita select 1 M dan K. Nah, lalu solusi lama diperoleh dari quantity basic variable-nya. Nah, yang 44 ini. Kita sama dengan 44 ini. Terus kita tarik ke bawah. Nah, perubahan ini diperoleh dari perkalian dari select 2 dengan waktu yang ditentukan. Jadi, select 2 ini, kenapa select 2? Karena select 2 ini dia nilai assembly, karena yang dicari itu assembly. Jadi, perubahannya itu sama dengan select 2 ini dikali select 2 dikali dengan waktu, ini kan karena penambahan 6 jam, jadi plus 6 jam. Jadi, dikali 6 aja. Lalu kita tarik. Lalu untuk solusi baru, itu dari nilai solusi lama ditambah perubahan. Jadi, sama dengan solusi ditambah perubahan kita tarik ke bawah. Oke, sekarang kita akan mencari keuntungan baru. Keuntungan baru itu diperoleh dari literasi yang 3 ini, kita kali dengan solusi baru yang di sini dan ditambah sampai seterusnya, ini ke sini, ini ke sini. Oke, jadi sekarang kita sama dengan iterasinya dikali dengan solusi baru ditambah iterasi ini dikali dengan ini ditambah ini dikali ini. Oke, sekarang kita. Nah, jadi keuntungan barunya ini 243,92. Sekarang keuntungan lama ini diperoleh dari ZJ dari quantity ini. Jadi kita sama dengan ZJ. Nah, kalau perubahan ini diperoleh dari keuntungan baru ini dikurangi keuntungan lama. Keuntungan baru dikurang keuntungan lama. Nah, jadi perubahan ini 14,31. Sekarang kita cari yang pengurangan 6 jam pada proses assembly-nya. Kan tadi yang ini penambahan, sekarang ini pengurangan. Ininya produknya sama, itu select 1. Kita tarik aja ke bawah. Sekarang solusi lamanya itu juga sama, yang ini. Solusi lama ini dapat dari quantity. Sekarang nilai perubahan. Nilai perubahan diperoleh dari select 2 ini, yang assembly, dikali dengan, karena ini pengurangan 6 jam, jadi minus 6. Sekarang kita tarik ke bawah. Lalu solusi barunya ini didapat dari solusi lama ditambah perubahan. Karena rumusnya sama, jadi kita tarik aja ke bawah. Lalu keuntungan barunya ini didapat dari iterasi 3 dikali sama solusi baru ditambah iterasi 3 ditambah solusi baru sampai ketiga ini selesai. Jadi kita langsung masukin iterasi 3 dikali dengan solusi baru ditambah dikali solusi baru ditambah dikali solusi baru. Nah, dengan jadi keuntungan barunya ini diperoleh 215,31. Lalu keuntungan lama ini diperoleh dari sama quantity yang ZJ. Kita samain aja karena ini sama yang ini. Nah, perubahannya ini keuntungan baru dikurangi keuntungan lama. Oke, hasilnya ini, perubahannya ini, minus 14,31. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soal yang terakhir. Apabila pabrik mempertimbangkan
apabila pabrik mempertimbangkan penambahan produk baru speaker dengan harga jualnya itu 11 dan keuntungan per unitnya itu 3 dan membutuhkan waktu 2 jam desain, 3 jam assembly, 2 jam quality control, apakah pabrik tersebut harus memproduksinya? Nah, jadi kita masukin tadi yang diketahuinya itu desain, yang diperlukannya itu 2 untuk desainnya, lalu 3 untuk assembly, dan quality controlnya 2, dengan nilai per jamnya ini sama kayak di shadow price. Nilai per jamnya itu yang ini, yang desain 0. Kita oke, terus kita langsung aja karena sama, jadi nah, untuk total kita jumlah yang diperlukan ini dikali dengan nilai per jam. Jadi 2 dikali dengan 0 sama dengan 0, kita tarik ke samping karena rumus sama. Nah, terus sekarang kita akan mencari total biaya, yaitu sama dengan sum yang biasa. Terus kita totalin yang ini semuanya. Nah, jadi total biayanya itu 53,14. Oke, karena semua soal udah kita jawab pada tabel ini, kita jawab satu-satu ya, kita review. Jadi, berapa nilai shadow price dari ketiga produk? Nah, jadi nilai shadow price-nya ini pada desain itu 0, pada assembly itu 2,38, dan quality control itu 23. Nah, lalu yang B, berapakah yang C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 6 jam kerja di bagian assembly? Nah, jadi keuntungan barunya ini pada penambahan 6 jam ini 243,92. Nah, perubahannya ini ada di 14,31. Sementara untuk pengurangan 6 jam, keuntungan barunya itu 215,31 dengan perubahan minus 14,31. Lalu yang D, apabila pabrik mempertimbangkan menambah produk baru speaker dengan harga jualnya itu 11 dengan keuntungan per unitnya itu 3 dan membutuhkan waktu 2 jam desain, 3 jam assembly, 2 jam quality control, apakah pabrik tersebut harus memproduksinya? Nah, jadi di ini diketahuinya totalnya itu untuk desain itu 0, assembly 7,14 dan quality controlnya itu 46. Total biayanya 53,14. Nah, jadi kontribusi bersih itu tadi untuk keuntungan per unitnya itu 3 dikurang dengan total biaya ini, dan dikurang dengan total biaya ini, itu menghasilkan negatif 50,14. Nah, ini negatifnya besar lumayan. Jadi apakah pabrik tersebut harus memproduksinya? Pabrik tersebut nggak harus memproduksinya karena speaker yang ini tuh justru bakal ngurangin keuntungan total. Keuntungan total biaya peluang sumber dayanya itu jauh lebih besar dari keuntungan unitnya. Jadi seperti itu. Ternyata ada kekeliruan di bagian ini. Nah, ini tuh kan titik 23. Yang dimaksud itu adalah 0,23. Jadi kita tulis aja 0,23. 0,23. Nah, jadi total biaya ini kita ulang aja kesimpulannya. Kontribusi bersihnya itu segini. Minus 4,6. Jadi pabrik nggak harus memproduksinya karena speaker bisa mengurangi keuntungan total karena keuntungannya itu malah negatif. Jadi seperti itu kesimpulannya. Oke guys, sekian video dari aku. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.